Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu kuliah kerja nyata dari rumah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang ahli waris. Kok nggak dapat warisan? Nah, kira-kira kenapa ya, teman-teman? Jadi nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat menyebabkan ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan. Namun sebelumnya, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zakiatul Ilmi Sirait. Saya berasal dari kelompok 70 KKN dari Rumah UIN Sumatera Utara tahun 2020. Saya berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang ahli waris itu terhalang mendapatkan warisan. Nah, jadi ada 3 hal yang dapat menyebabkan ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan. Yang pertama, perbudakan, yang kedua, membunuh, dan yang ketiga, berlainan agama. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu adalah perbudakan. Nah, seorang budak itu tidak dapat menerima harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia. Nah, misalnya nih, seorang budak itu memiliki orang tua, apakah ayah atau ibunya, kemudian meninggal dunia. Yang seharusnya ia mendapatkan warisan dari orang tuanya yang meninggal tersebut, tetapi dikarenakan dia seorang budak, ia tidak dapat menerima harta warisan dari orang tuanya yang meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. Artinya, Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Nah, ayat itu menjelaskan bahwa seorang budak itu tidak mampu atau tidak pandai mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Nah, sehingga seorang budak itu tidak dapat menerima harta warisan ataupun memberikan harta warisan kepada ahli warisnya. Nah, namun teman-teman, pada zaman sekarang ini, itu sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Budak itu hanya ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, yang kedua adalah membunuh. Nah, jadi teman-teman, seorang pembunuh itu tidak dapat menerima warisan dari harta orang yang telah dibunuhnya. Nah, misalnya kita ambil contoh, ada seorang anak membunuh orang tuanya. Apakah ayahnya atau ibunya? Kita ambil saja sebagai contoh ayahnya. Nah, jadi ada seorang anak membunuh ayahnya. Maka harta warisan dari ayahnya tersebut itu tidak berhak dimiliki oleh anaknya yang telah membunuhnya tadi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan fa innahu la yarithuhu wa illam yakul lahu warithun ghairuhu wa in kana lahu waliduhu aw waladuhu falaysa liqatilin mirasun." Yang artinya,
barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya. Walaupun si korban tidak mempunyai pewaris lainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian teman-teman, pada pasal 173 kompilasi hukum Islam telah menyebutkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila ia terbukti membunuh atau mencoba melakukan pembunuhan atau melakukan penganiayaan berat terhadap si pewaris harta. Nah, jadi teman-teman sudah jelas ya, seorang pembunuh itu terhalang mendapatkan harta warisan apabila ia membunuh si pewarisnya. Nah, kemudian yang terakhir, perbedaan agama. Nah, jadi teman-teman, apabila seseorang yang berbeda agama dengan ahli warisnya, ia tidak dapat menerima harta warisan ataupun memberikan harta warisan atau mewarisi hartanya. Sebagai contoh kita ambil, ada seorang anak. Ia lahir bersama dengan orang tuanya, mengikuti agama orang tuanya, yaitu agama Islam. Kemudian, ketika dia beranjak dewasa, dia murtad, dia keluar dari agama Islam. Nah, ketika orang tuanya meninggal dunia, maka ia tidak berhak menerima harta warisan dari orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang anak lahir dengan agama Islam, kemudian setelah beranjak dewasa, orang tuanya berpindah agama, murtad, keluar dari agama Islam. Namun si anak tetap yakin dengan agama Islam, maka si anak tidak berhak menerima harta warisan dari orang tuanya yang sudah murtad, keluar dari agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima." Yang artinya, orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, namun teman-teman, putusan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 51K/AG/1999 menyatakan bahwa ahli waris yang non-muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non-muslim dianggap sebagai ahli waris. Akan tetapi, kompilasi hukum Islam tidak ada mengatur tentang wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim. Kompilasi hukum Islam hanya mengatur tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat. Nah, jadi sudah jelas teman-teman, apabila ada seorang ahli waris yang memiliki agama yang berbeda dengan si pewarisnya, maka ia tidak berhak menerima harta warisan dari si pewarisnya. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pada paham kan? Nah, jadi itulah 3 hal yang dapat menyebabkan seorang ahli waris terhalang mendapatkan warisan. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share video ini supaya bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.